Halo kawan-kawanku semua dimanapun kalian berada. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Roy Laiya. Jadi kita akan melanjutkan novel dari bab sebelumnya. Oke, tapi sebelum itu like dan subscribe video ini. Oke, tidak usah basa-basi lagi, mari kita melanjutkan novelnya. Bab 15 dan 16. Ini semua milik Bapak. Christine benar-benar merasa syok saat mendengar pesan yang dikirim oleh Tante Indah. Dia telah mengupayakan segala cara untuk bersikap kurang ajar tapi ternyata tidak berpengaruh apapun. Kini sudah tidak mampu berkata apa-apa lagi. Memang benar, semuanya tak akan mudah jika sudah melibatkan keluarga dan Christine tak ingin lagi ada pertemuan yang kedua. Satu-satunya cara yang bisa dia gunakan sekarang adalah membuat Pak Rafli sendiri yang memutuskannya. Dengan tatapan yang begitu dingin Christine menatap sang dosen, melihat Pak Rafli yang menyimpan ponselnya kembali setelah membaca pesan Tante Indah. "Kamu tidak teriak. Kamu tidak marah?" tanya Rafli, heran sendiri karena reaksi Christine hanya diam. Dahinya bahkan terlihat berkerut ketika menatap gadis ini. Padahal di bayangannya, Rafli sudah membayangkan Christine yang tantrum, berteriak dan menendang-nendang. Mobilnya tidak akan puas sebelum mobilnya hancur. Tapi jangankan menghancurkan mobilnya, kini berteriak saja tidak Christine lakukan. "Aku sudah lelah, Pak," balas Christine, bahkan membuang nafasnya dengan kasar. "Aku tidak akan mengatur jadwal temu lagi, kali ini aku akan katakan bahwa kamu tidak nyaman bertemu dengan mereka semua." Christine mengangguk. "Dan satu lagi, di perusahaan nanti bekerjalah dengan profesional. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan spesial, jika kamu melakukan kesalahan maka akan tetap mendapatkan teguran," kata Rafli, sikapnya yang tegas dan galak mulai muncul. Dan Christine lagi-lagi hanya mampu menganggukkan kepalanya pasrah. Tapi percayalah dia tidak sepasrah itu, di dalam benaknya mulai memikirkan bagaimana caranya membuat Rafli marah. "Saat jam kerja aku akan bersikap profesional, tapi saat jam istirahat Pak Rafli harus menuruti apa mauku," balas Christine kemudian, suaranya mulai kembali terdengar tinggi. Tapi mendengar nada tinggi itu Rafli malah merasa lega karena itu artinya Christine sudah kembali baik-baik saja. Tadi saat Christine terdiam pasti merasa terkejut setelah mendengar balasan pesan sang mama. Bahkan bukan hanya Christine saja yang terkejut, namun dia juga. Sumpah demi apapun Rafli tak pernah menyangka bahwa tanggapan mamanya akan seperti ini. Harusnya Mama Indah langsung memerintahkannya untuk mengakhiri hubungan dengan Christine, tapi sekarang dia malah diminta untuk menjaga gadis ini dan bahkan diminta untuk memberikan apapun yang Christine mau. Astaga, Rafli hanya bisa membatin seperti ini. Dia sama stresnya dengan Christine. "Tidak usah tanya kenapa. Aku malas mempertegas bahwa kita adalah kekasih," timpal Christine lagi. Selalu saja kesal sendiri saat bicara dengan sang dosen. "Iya," balas Rafli, "nanti malam cetak undangan yang kukirim, bawa itu untuk surat pengantar ke kantor," timpalnya kemudian. Christine tak menjawab apapun, dia membawa semua sampah makanannya dan turun dari mobil. Rafli juga ikut turun, ingin melepaskan kepergian Christine dengan baik. Namun saat Pak Rafli turun Christine malah cemas sendiri. Masuk. Masuk. Siapa suruh turun?" "Lih." Kesal Christine, bisa gawat jika salah satu anggota keluarganya tahu bahwa dia pulang diantar oleh sang dosen. Rafli yang bingung hanya diam saja, dia tetap keluar dan berdiri di samping mobilnya. "Pak Rafli, kenapa keluar sih? Bagaimana jika ada keluargaku yang lihat? Cepat masuk." Kesal Christine, dia bahkan menyentuh tubuh sang dosen, mendorong pria ini untuk segera kembali masuk ke dalam mobilnya. "Ya ampun Christine, tidak akan ada yang lihat, tidak ada siapapun di sini. Terserah, pokoknya masuk sekarang." Christine membuka pintu mobil dan mendorong Rafli kembali masuk. Karena terburu-buru kaki Rafli terselip dan malah menarik Christine hingga jatuh di dadanya. Kening Christine sampai kembali tercium oleh bibir Rafli.
Kaget, Christine buru-buru bangkit tapi malah kepalanya terbentur atas pintu. Daf. Aduh, sakit pak, rengek Christine. Rafli yang cemas refleks kembali memeluk Christine dan mengusap-usap kepala sang gadis. Makanya jangan gerasak-gerusuk, sesudah tidak apa-apa, ucap Rafli. Bapak sih. Kesal Christine, tapi dia betah berada di pelukan sang dosen, nyaman saja saat kepalanya yang sakit dielus-elus seperti ini. Sudah tidak sakit kan? Tanya Rafli dan Christine langsung melepaskan pelukan tersebut. Sudah. Kesal Christine, dengan bibir mencebik dia berlari dari sana dan masuk ke dalam rumah. Rafli membuang nafas kasar, setelah Christine tak terlihat lagi dia pun pergi meninggalkan tempat ini. Malam harinya Christine mencetak surat undangan yang masuk di emailnya. Tentang undangan ini pun telah dia sampaikan pada seluruh keluarganya, bahwa untuk 1 tahun ini dia akan bekerja perusahaan sang dosen. Awalnya seluruh keluarga merasa terkejut karena mereka sangat tahu bahwa Christine begitu membenci sang dosen. Tapi Christine beralasan bahwa dia ingin menunjukkan pada sang dosen bahwa ilmu yang dia dapatkan selama kuliah telah sangat dia pahami. Christine ingin menunjukkan semua kemampuan diri. Ambisi Christine itu didukung oleh sang Dedi. Dedi justru berkata hal ini bagus untuk kematangan karir Christine. Dan setelah undangan itu tercetak, Christine pun menghubungi Arhan melalui sambungan telepon. Aku juga dapat undangan untuk masuk di perusahaan Pak Rafli. Setelah kupikir-pikir aku akan menerimanya, kata Christine. Benarkah? Wah, ini kebetulan yang bagus, kita bisa bekerja di tempat yang sama. Besok datang jam berapa? Bagaimana jika jam 7, bukankah kita harus datang lebih awal? Oke. Kamu ingin ku jemput? Tidak usah, nanti aku akan naik taksi. Baiklah, sampai jumpa besok Christine, ucap Arhan, lalu mereka berdua sama-sama mengakhiri panggilan tersebut. Christine tidak ingin membawa mobil sendiri, untuk apa membawa mobil? Lagi pula sekarang dia memiliki kekasih yang bisa dijadikan supir. Pulang kerja besok Christine ingin Pak Rafli yang mengantarnya. Jam 7.15 Christine dan Arhan bertemu di perusahaan Central Group. Mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Laura yang juga membawa surat undangan. Loh Christine, kenapa kamu di sini? Tanya Laura, dia sama terkejutnya. Nona bisa mendapatkan undangan itu karena dia menggunakan orang dalam, demi mengejar Arhan dia sampai di sini. Sementara Christine bukan demi Arhan, tujuannya hanya membuat Pak Rafli kesal. Aku mendapatkan undangan, balas Christine. Kenapa kamu terima? Christine belum sempat menjawab, namun sudah seorang karyawan yang menghampiri mereka bertiga. Permisi, apa kalian yang mendapatkan undangan untuk jadi karyawan kontrak di Central Group? Benar, Kak. Kami membawa undangannya. Laura yang menjawab. Mari, saya akan antar ke pihak HRD. Christine, Laura dan Arhan langsung disambut dengan hangat di sana, sebab mereka bertiga adalah lulusan terbaik yang mendapat undangan khusus. Mereka bertiga akan ditempatkan di divisi yang sama, yaitu Divisi Operation Direktorate Tim 1, tugasnya mengatur pelaksanaan rencana bisnis sesuai dengan model yang telah diterapkan. Kalian beruntung karena langsung masuk di tim 1, tim ini akan langsung diawasi oleh Tuan Rafli sebagai petinggi perusahaan ini, jelas senior mereka. Arhan dan Laura tentu bangga, sementara Christine sangat senang. Christine tidak tahu bahwa dia memang sengaja diletakkan di tim 1 agar Rafli lebih mudah mengawasinya. Dari pagi hingga menjelang siang, Christine sibuk sekali. Mulai dari perkenalan dengan karyawan lain dan juga pendalaman mengenai posisi, pekerjaan, dan tentu saja lingkungan kerja. Selama itu pula dia tidak melihat Rafli dimanapun. Pria itu seolah benar-benar melepasnya sendiri. Namun Christine benar-benar bersikap profesional, dia menjalani semua tahap ini dengan sangat baik. Ini adalah kursi kerja kalian,
"Silahkan duduk," ucap sang senior. Dari tempat mereka duduk, langsung bisa melihat kursi sang CEO di depan sana, sebab mereka hanya tersekat oleh dinding kaca. Dan alangkah terkejutnya Christine ketika dia lihat ternyata pria itu duduk di sana, dan tanpa sengaja tatapan mereka bertemu seperti garis lurus. "Sialan," batin Aileen. "Barbar," batin Alan. Christine adalah yang lebih dulu memutus tatapan di antara mereka berdua. Lantas memperhatikan meja kerjanya yang masih terlihat kosong, hanya ada kotak pena dan sebuah komputer di hadapan. "Apa aku boleh meletakkan bunga hias di mejaku?" tanya Laura. Wanita ini memang sangat feminim. Tidak seperti Christine yang sedikit tomboy. Dibandingkan menggunakan gaun, Christine lebih nyaman menggunakan setelan celana. Tentu saja boleh Laura, selama itu tidak mengganggu karyawan yang lain. Ciptakanlah rasa nyaman saat bekerja. "Paham ya?" "Paham Bu," jawab Laura, Christine dan Arhan secara bersamaan. Masuk jam istirahat mereka mulai dilepas. Hari ini ketiga karyawan kontrak baru tersebut hanya perlu mempelajari semua job desk mereka. Besok hari Sabtu baru bekerja di dalam tim. Ayo kita makan siang berdua," ajak Laura, sengaja menyebut kata berdua agar Christine peka bahwa dia tidak diajak. "Ayo Christine," ajak Arhan, bahkan menatap Aileen dengan sorot mata yang teduh dan intens. Sejujurnya Arhan telah lama menaruh rasa pada Christine, meskipun Christine adalah wanita yang barbar namun Christine tak pernah memperlakukannya dengan berlebihan di saat tampilannya masih jadi pria yang cupu. Christine memang menjaga jarak dan Arhan bisa memahami hal itu, karena siapapun yang dekat dengannya dulu pasti akan jadi bahan olok-olokan. "Kalian pergi berdua saja, aku sudah memiliki janji makan bersama dengan kakakku. Katanya dia ingin mentraktirku di hari pertama kerja," balas Christine. Bohong tapi dia anggap jujur, karena detik ini menganggap Pak Rafli sebagai kakaknya. Setelah pembicaraannya dengan Arhan dan Laura selesai, Christine akan kembali menganggap pria itu sebagai pria yang paling dia benci. "Baguslah kalau begitu, ayo kita makan di kantin perusahaan," ajak Laura yang makin antusias. Dia bahkan langsung memeluk lengan Arhan, namun dengan perlahan Arhan lepas. Laura tidak merasa tersinggung sedikit pun, dia tetap tersenyum dengan pria tampan tersebut. Arhan kini benar-benar berubah. Dalam sekejap Arhan masuk sebagai tipe idealnya. Setelah meninggalkan meja kerja, Laura kembali bicara. Karena tak ada Christine, dia jadi lebih leluasa. "Apa kamu belum memaafkan aku?" tanya Laura. Maaf yang dia maksud adalah tentang semua perlakuannya pada Arhan semasa mereka kuliah. "Aku hanya ikut-ikut teman yang lain, karena itulah mengolok-olok kamu." "Maafkan aku ya?" tanya Laura lagi, yang menunjukkan raut wajahnya yang merasa bersalah. Jika tahu bahwa Arhan bisa berubah jadi seperti ini, dia pun tak akan melakukan hal seperti itu. "Tidak perlu merasa bersalah, Laura. Aku baik-baik saja," balas Arhan. Dia sedikit pun tidak merasa terganggu dengan semua perlakuan teman-temannya. Justru respon seperti itulah yang dia inginkan. Di masa SMA, ketampanan Arhan membuatnya merasa terbebani. Para wanita selalu mengejarnya dan para pria mendekati hanya karena ada maksud. Karena itulah saat masuk kuliah Arhan merubah penampilannya jadi pria yang cupu dan alhasil dia bisa menyelesaikan kuliah tanpa merasa terganggu karena semua teman-teman rata-rata menjauhinya. Tapi dengan begini Arhan bisa lulus dengan nilai cum laude. Di meja kerjanya, Christine langsung mengirim pesan pada sang dosen. Memulai rencananya untuk mengganggu pria itu. "Aku lapar, aku hanya ingin makan dengan kekasihku," tulis Christine dan langsung dikirim. Saat pesan itu masuk, Rafli langsung melihat ke arah Christine, sampai tatapan mereka jadi kembali saling bertemu. Jarak bukan lagi penghalang, apalagi di saat kedua mata masih bisa saling bertemu. Christine mencebikkan bibir, isyarat tak menerima penolakan. Kenapa tidak pergi bersama dengan Arhan dan Laura?
Balas Rafli. Aku tidak biasa makan bersama dengan orang yang tak kuanggap dekat, haruskah aku menjadikan Arhan kekasih lebih dulu? Jawab Christine, menjawab sesukanya. Jangan asal bicara, balas Rafli dengan cepat. Datang ke ruanganku di lantai atas. Titahnya kemudian. Ruangan Rafli di kantor ini memang ada dua, satu yang dia gunakan untuk bekerja dengan timnya di sini. Satu yang selama ini dia gunakan saat bimbingan dengan Christine. Ruangan yang ada di lantai atas biasanya digunakan untuk bertemu dengan tamu-tamu penting, hingga tetap bisa menjaga privasi mereka. Siap sayang, balas Christine. Rafli keluar lebih dulu dari sana, dia tidak sempat membaca balasan pesan Christine yang memanggilnya sayang. Beberapa karyawan yang melihat kepergian Rafli menundukkan kepalanya hormat, tak berselang lama kemudian Christine pun menyusul. Menuju lift Christine berlari dengan cepat, sampai bisa menyusul pria menyebalkan tersebut. Dengan tekad yang sudah begitu bulat, Christine lantas memberanikan diri untuk menggenggam tangan sang dosen. Rafli yang kaget sontak menatap tajam ke arah sang gadis. Apa? Tanya Christine, sedikitpun dia tidak merasa takut dengan tatapan tajam itu. Katamu ingin merahasiakan tentang hubungan kita, lalu ini apa? Tanya Rafli, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjukkan genggaman tangan mereka berdua. Kan tidak ada siapa-siapa, di sini hanya ada kita berdua, balas Christine, dia tersenyum nakal. Lalu merasa gugup sendiri ketika pintu lift terbuka, takut di dalam sana ada seseorang. Jadi buru-buru Christine lepaskan genggaman tangan tersebut. Rafli hanya geleng-geleng kepala, baginya bukan masalah besar andai semua orang tahu tentang hubungan mereka. Tapi Rafli juga mencemaskan tentang Christine, takut gadis tersebut juga jadi tidak nyaman dengan karyawan yang lain, karena itulah Rafli setuju untuk menyembunyikan status mereka. Tapi malah Christine sendiri yang memancing-mancing ini. Dasar labil batin Rafli. Tiba di ruangan Rafli, Christine langsung duduk di sofa. Tak berselang lama kemudian asisten pribadi Rafli masuk. Dengan membawa 2 porsi makan siang. Asisten pribadi tersebut adalah orang kepercayaan Rafli, jadi apapun yang terjadi di ruangan ini tak akan pernah tersebar keluar sana. Silahkan dinikmati, Nona. Terima kasih, Kak, balas Christine. Dia tak ingin banyak tahu tentang pria tersebut. Cukup tahu saja bahwa pria ini pasti orang kepercayaan sang dosen. Setelah sang asisten pergi, Rafli yang sejak tadi duduk di kursi kerjanya kini pindah duduk di sofa juga. Tapi bukan duduk di samping Christine, melainkan di hadapan gadis tersebut. Kenapa duduk di situ? Tanya Christine, dalam sekejap raut wajahnya berubah jadi ditekuk. Harusnya duduk di sampingku, kata Christine lagi, bahkan Rafli belum sempat menjawab pertanyaan tadi. Makanlah, jangan terlalu banyak protes, balas Rafli. Kemudian, tidak mau, Bapak harus duduk di sampingku. Astaga, batin Rafli. Malas berdebat jadi dia langsung menuruti keinginan gadis ini. Rafli pindah duduk jadi di samping Christine. Nah seperti ini, ucap Christine, dia tersenyum lebar dan mengelus kaki sang dosen. Rafli tentu terkejut, sentuhan ini membuat tubuhnya berdesir. Lepaskan tanganmu, kamu mau makan atau menggodaku? Bapak kenapa sih? Namanya pacaran ya seperti ini. Berbuat meisfum di tempat sepi. Christine, apa? Balas Christine dengan cepat, bahkan menatap intens pula. Bapak jangan munafik, suka kan jika aku seperti ini? Tanyanya lagi dengan tangan yang kini pindah memeluk pinggang sang dosen. Yang jantungnya ingin meledak bukan Rafli, tapi Christine. Dia bahkan menelan ludahnya sendiri dengan kasar, namun terpaksa Christine lakukan. Sekali saja Pak Rafli melecehkannya, dia akan minta putus. Sudah kubilang, kamu boleh menggunakan cara apapun untuk membuatku kesal. Tapi jangan menggunakan tubuhmu, balas Rafli, akhirnya dia bicara. Katanya pacaran sungguhan,
berarti Tupfaku jadi milik Pak Rafli, Tupfa Pak Rafli jadi milikku, balas Christine yang semakin liar. Cukup Christine. Bapak tidak ingin menciumku sebagai makanan pembuka. Rafli memejamkan mata, tak ingin melihat apa yang akan Christine lakukan. Kemarin dia mencium kening dan sudah diancam akan ditembak oleh sang dedi. Jadi kini Rafli akan pilih jadi patung, terserah Christine mau apa. Pak, kenapa malah menutup mata? Lihat aku, lihat aku. Kesal Christine. Dia menyentuh kedua mata Pak dosen dan coba membukanya. Christine yang brutal membuat Rafli nyaris jatuh, jadi Rafli memeluk pinggang Christine agar mereka sama-sama seimbang. Christine tidak merasa terganggu dengan pelukan itu, justru terus fokus untuk membuka kedua mata sang dosen. Buka matanya, kesal Christine. Dan langsung dikabulkan oleh Rafli saat itu juga. Tapi saat kedua matanya terbuka, mereka justru jadi saling tatap entah jarak yang sangat dekat. Membuat jantung Christine mendadak berdegup dengan cepat. Semakin dilihat dari dekat seperti ini, Pak Rafli jadi terlihat makin tampan, namun Christine tak ingin mengakuinya. Duduk dengan tenang dan makan. Cium dulu, balas Christine. Aku tidak akan menciummu, tapi aku tidak akan larang jika kamu yang menciumku.